bagi kita semua. Baiklah, kepada saudara-saudari kami yang terkasihi, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil presentasi kami ataupun kerja kelompok kami yang berjudul masalah-masalah dan mengambil keputusan dalam inovasi pendidikan. Pengertian inovasi berasal dari kata Latin yaitu innovation, yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerja inovasi yang artinya memperbarui dan mengubah. Berarti di sini inovasi adalah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana ataupun tidak secara kebetulan. Adapun inovasi pendidikan di Indonesia pada umumnya adalah yang pertama, lebih meratanya pelayanan pendidikan, dan yang kedua, lebih serasinya kegiatan belajar. Yang ketiga, lebih efisiennya dan ekonomisnya pendidikan. Dan yang keempat, lebih lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan. Dan yang kelima, lebih efektif dan efisien sistem penyajiannya. Dan yang keenam, lebih dihargainya unsur kebudayaan nasional. Dan yang ketujuh, lebih kokohnya kesadaran identitas dan kesadaran nasional. Dan yang kedelapan, tumbuhnya masyarakat gemar belajar. Dan yang kesembilan, tersebarnya paket pendidikan yang memikat atau mudah dicerna. Dan yang terakhir, meluasnya kesempatan kerja. Adapun faktor-faktor yang mesti diperhatikan dalam inovasi pendidikan yaitu guru, siswa, fasilitas, program atau tujuan, kurikulum, dan yang terakhir lingkup sosial masyarakat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang masalah-masalah yang menuntut diadakan inovasi, yaitu satu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pertambahan penduduk. Yang ketiga, meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, menurunnya kualitas pendidikan. Yang kelima, kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun dalam era modern sekarang. Masyarakat menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu diharapkan. Yang keenam, belum mekarnya alat organisasi yang efektif secara belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Yang ketujuh, kenyataan seperti ini disebabkan masih minim pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk membangun dirinya pada kemajuan-kemajuan. Kendala-kendala dalam inovasi pendidikan. Satu, perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Yang kedua, konflik dan motivasi yang kurang sehat. Yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Yang keempat, keuangan yang tidak terpenuhi penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Yang kelima, kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Yang keenam, pemecahan masalah-masalah yang kompleks itu dengan cara pendekatan pendidikan yang konvensional sudah dianggap tidak efektif. Pengertian pengambilan keputusan inovasi yaitu proses yang dilalui atau dialami individu mulai dari pertama adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penataan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya pada tahun 1999. Pembuatan keputusan merupakan proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi kami. Menurut Roger, proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pengetahuan, yaitu proses keputusan inovasi dimulai dengan tahapan pengetahuannya, itu
pada tahap saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Contohnya kita sudah memiliki inovasi dan kita ingin mengaplikasikan inovasi tersebut. Yang kedua, tahap bujukan atau persuasi. Pada tahap persuasi, proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan, proses kegiatan mental yang utama adalah bidang kognitif, maka pada tahap persuasi yang berperan utama bidang afeksi atau perasaan. Yang ketiga yaitu tahap keputusan. Tahap keputusan, proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi tersebut. Menolak inovasi berarti tidak menerapkan inovasi tersebut. Nah, yang keempat, tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Yang kelima, tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi ini seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak dari keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung tak terbatas. Selama dalam konfirmasi, seseorang berusaha menghindari terjadinya dissonansi, paling tidak berusaha menguranginya. A. Apabila seseorang menyadari akan sesuatu kebutuhan dan berusaha mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dengan mencari informasi tentang informasi hal ini, pada terjadi tahap pengetahuan dalam proses kebutuhan inovasi. B. Apabila seseorang tahu tentang inovasi dan telah bersikap menyenangi informasi tersebut, tetapi belum menetapkan keputusan untuk menerima inovasi. Tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Yang kelima, tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi ini seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak dari keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung tak terbatas. Selama dalam konfirmasi, seseorang berusaha menghindari terjadinya dissonansi, paling tidak berusaha menguranginya. A. Apabila seseorang menyadari akan sesuatu kebutuhan dan berusaha mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dengan mencari informasi tentang informasi hal ini, pada terjadi tahap pengetahuan dalam proses kebutuhan inovasi. B. Apabila seseorang tahu tentang inovasi dan telah bersikap menyenangi informasi tersebut, tetapi belum menetapkan keputusan untuk menerima inovasi. C. Setelah seseorang menetapkan, menerima dan menerapkan inovasi, kemudian diajak untuk menolaknya, maka dissonansi ini dapat dikurangi dengan cara tidak melanjutkan penerimaan dan penerapan inovasi atau discounting. Ada kemungkinan lagi seseorang telah menetapkan untuk menolak inovasi, kemudian diajak menerimanya, maka usaha mengurangi disonansi dengan cara menerima inovasi tersebut yaitu atau keputusan semula. Ketiga cara mengurangi disonansi tersebut berkaitan dengan perubahan tingkah laku seseorang sehingga antara sikap, perasaan, pikiran, dan perbuatan sangat erat hubungannya. Bahkan sukar dipisahkan karena yang satu mempengaruhi yang lain. Sehingga dalam kenyataan kadang-kadang
menakar orang yang akan mengubah keputusan yang sudah terlanjur mapan dan disenangi walaupun secara rasional diketahui adanya kelemahannya. Dengan dasar kenyataan tersebut, maka dapat dibedakan adanya beberapa tipe keputusan inovasi. 1. Keputusan inovasi opsional, yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi. Di sini dibilang bisa dikatakan pemilihan menerima dan menolak inovasi tersebut berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu atau seseorang secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. 2. Keputusan inovasi kolektif. Keputusan inovasi kolektif ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan antara anggota sistem sosial. Di sini bisa dikatakan pemilihannya bisa diterima dan ditolak. Terima kasih. Ketiga, keputusan inovasioritas. Keputusan inovasioritas ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lain dalam suatu sistem sosial. Dan yang keempat ialah keputusan inovasi kontingensi atau kontingen, yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi. Di sini bisa dikatakan pemilihannya menerima bisa ditolak suatu inovasi baru dapat dilakukan setelah keputusan inovasi yang mendahulunya. Misalnya di sebuah perguruan tinggi, seorang dosen tidak mungkin untuk memutuskan secara opsional untuk memakai komputer sebelum didahului keputusan oleh pimpinan fakultasnya untuk melengkapi peralatan fakultas dengan komputer. Baik, yang menjadi kesimpulan dari materi kami yaitu inovasi pendidikan sebagai usaha perubahan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus melibatkan semua unsur yang terkait di dalamnya, seperti inovator, penyelenggaraan inovasi seperti guru dan siswa. Di samping itu, keberhasilan inovasi pendidikan tidak saja ditentukan oleh suatu atau dua faktor saja, tapi oleh juga masyarakat serta kelengkapan fasilitas. Terima kasih. Baiklah, kepada saudari-saudara kami, jika ada ingin mau mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih.